Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami YFA Team dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan anggota saya Lisa Utari. Saya Yahya Kurniawan. Saya akan Rukmana. We are your future auditor. Layak tidaknya suatu kasus untuk diadakan audit investigatif dapat diukur dari ketersediaan informasi dalam sistematika 5W+2H. Ini yang pertama, uang. Terdapat potensi penggelapan alat kesehatan berupa NX48 viral nakit sejumlah 45.600 tes secara sengaja dan berdampak pada pengadaan kedua untuk menutupi kehilangan tersebut. Selanjutnya, yakni terdapat salah satu atau lebih pihak yang terkait pada kasus ini dengan dugaan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang bertanggung jawab dalam dugaan potensi penggelapan barang bonus NX48 viral nakit dan melibatkan pihak lain yakni Medicaco Ltd, perangkat daerah, Laboratorium Kesehatan Kota Sejahtera dan Lembaga Pengawas Ekspor Impor atau Bea Cukai setempat. Selanjutnya, yakni kejadian ini terjadi di Kota Sejahtera Indonesia dan secara khusus terjadi di ruang lingkup Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang terutama meliputi unit pengadaan barang, laboratorium kesehatan, dan kebendaharaan. Selanjutnya, rangkaian kejadian waktu dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kasus ini dapat terjadi akibat adanya faktor internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Adanya selisih kurang penerimaan barang bonus NX48 viral nakit dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya prosedur dokumen administrasi dan pembukuan yang tepat. Hal ini diduga dapat terjadi akibat adanya kelemahan pada pengendalian internal Dinas Kesehatan Kota Sejahtera pada proses pengadaan tersebut. Selain itu, dapat juga terjadi akibat kemungkinan keterlibatan pihak di luar Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang ditujukan untuk memberikan keuntungan secara material kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, modus penyimpangan yang terjadi pada kasus ini adalah dengan tidak melengkapi dokumen layanan segera atau rush handling dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabeanan atas dua kontrak perjanjian senilai Rp16.286.560.600 yang kemudian diadakannya pengadaan BMHP test kit yang kedua guna menutupi kekurangan pada barang bonus NX48 viral nakit pada pengadaan yang pertama. Selain modus tersebut, tidak ditutup kemungkinan pada proses audit investigatif ditemukan adanya modus lain yang dapat dilakukan oleh para pelaku dalam kasus ini seperti dengan tidak diterapkannya salah satu atau lebih prinsip dan etika pengadaan barang atau jasa oleh pemerintahan. Selanjutnya, akibat adanya dugaan tindak penggelapan barang bonus yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp15.312.125.700 yang bersumber dari nilai barang bonus yang hilang pada pengadaan yang pertama dan juga dengan menimbulkan adanya pengadaan BMHP test kit yang kedua. Setelah dilakukannya identifikasi awal dan juga penelaahan informasi, tim audit menarik 4 hipotesis awal, yakni yang pertama, diduga terdapat potensi dilakukannya tindak penggelapan terhadap barang bonus NX48 viral nakit sebanyak 45.600 tes oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Yang kedua, diduga terdapat potensi bahwa pengadaan BMHP test kit yang kedua dimaksudkan untuk menutupi tindak penggelapan yang dimaksud pada hipotesis yang pertama. Dan yang ketiga, diduga terdapat potensi ketidaktepatan prosedur pengadaan dokumen dan juga pembukuan dimaksudkan untuk mendukung upaya penggelapan barang pada hipotesis yang pertama sehingga menimbulkan dugaan tambahan adanya keterlibatan dengan pihak pengawas kegiatan impor. Dan yang keempat, diduga adanya tindak penggelapan tersebut negara mengalami potensi kerugian sebesar Rp15.312.125.700. Berdasarkan hipotesis dan adanya potensi kerugian yang banyak oleh negara, maka kami tim audit investigasi YFH
menyatakan bahwa kasus ini layak untuk dilakukan audit investigatif. Nama-nama responden yang akan diwawancarai untuk memperoleh bukti dan informasi terkait dugaan adanya penggelapan barang yaitu Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, Wali Kota Kota Sejahtera, DPRD Kota Sejahtera, Medika, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, Kepala dan Petugas Bea Cukai setempat, Bendahara Dinas Kesehatan, dan Kepala Bagian Pengadaan. Pihak-pihak terkait tersebut akan dimintai informasi terkait peran masing-masing dalam proses pengadaan tersebut. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses investigasi: yang pertama, ARWL Bill, yang kedua invoice, yang ketiga packing list, yang keempat coffee manifest, yang kelima yaitu surat pemberitahuan barang impor, yang keenam yaitu surat persetujuan pengeluaran barang, yang ketujuh yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran, dan yang kedelapan yaitu MOU. Selanjutnya, auditor akan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk menemukan apakah ada potensi pemalsuan dokumen atau manipulasi data. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mewawancarai dalam audit investigatif. Wawancara memegang peran yang sangat penting dalam audit investigatif. Auditor investigatif sebelum melakukan wawancara dengan pihak yang diduga terlibat harus menguasai dengan baik semua fakta yang telah terkumpul dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Lalu, wawancara harus dimulai dengan pihak-pihak atau orang yang diduga paling kecil atau jauh jadi pelaku. Dilanjutkannya dengan pihak-pihak yang diduga kuat, mengaitkannya dengan yang diduga terlibat, dan terakhir wawancara dengan pelaku tindak pidana atau yang diduga terlibat atau bisa disebut suspek. Baik, untuk responden pertama dalam kasus Kota Sejahtera ini adalah pihak Wali Kota Kota Sejahtera. Topik pembahasan yang sudah kami buat mengenai perencanaan, penganggaran, dan pembahasan check and balance dalam pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Lalu selanjutnya untuk responden kedua yaitu DPRD Kota Sejahtera. Topik pembahasannya seperti halnya dengan Wali Kota Kota Sejahtera mengenai perencanaan, penganggaran, dan check and balance mengenai pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Baik, untuk responden yang ketiga adalah pihak dari Medika. Topik pertanyaan yang sudah kami buat mengenai proses penyediaan barang dalam pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Baik, untuk responden selanjutnya adalah pihak dari Kepala dan Petugas Bea Cukai. Topik pertanyaan yang sudah kami buat mengenai pengawasan dalam barang pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Baik, responden selanjutnya adalah dari pihak Kepala Laksda Kota Sejahtera. Topik pertanyaan yang sudah kami buat mengenai mekanisme penerimaan barang dan mekanisme penggunaan barang dalam pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Baik, untuk responden selanjutnya yaitu responden ke-6 yaitu dari pihak Bendahara Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Topik pertanyaan yang sudah kami buat mengenai pembukuan untuk pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Baik, untuk responden selanjutnya yaitu responden ke-7 dalam kasus Kota Sejahtera ini adalah Kepala Bagian Pengadaan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Topik pembahasan untuk pertanyaan yang sudah kami buat yaitu mengenai dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pengadaan PMHP Test Kit 1 dan kedua, lalu bagaimana pengadaan Test Kit 1 dan kedua ini. Baik, untuk responden terakhir yaitu dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Tapi pertanyaan yang sudah kami buat mengenai mekanisme pengadaan alat kesehatan PMHP Test Kit 1 dan kedua. Lalu kita ingin tahu juga mengenai pengendalian internal dalam di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim JFA UNY. We are JFA.